Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam sahabat kisah kasih jurusan. Seperti yang sudah kami jadwalkan beberapa hari yang lalu, malam ini kita akan belajar bersama dengan Miss Arofa, alumni dari Universitas Gadjah Mada, S1 dan S2-nya di jurusan Sastra Arab. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu riwayat pekerjaan dari Miss Arofa. Sekarang Miss Arofa menjadi CPNS atau PNS di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Kemudian menjadi owner di BLJ Batik, dan di tahun sebelumnya, Miss Arofa juga menjadi pendamping PKH di Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Batang. Nah, seperti itu pengantar dari saya. Karena Miss Arofa sudah bergabung, kita gabungkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Arofa. Waalaikumsalam, Mbak Ama. Jelas ya suaranya ya? Alhamdulillah sudah jelas Mbak. Mbak, ini kan tadi udah tak kasih pengantar sedikit, mungkin Mbak perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah join di UAM Official. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arofa. Kalau dulu pendidikan ya, S1 di Sastra Arab UGM, kalau S2-nya di Magister Sastra di UGM juga. Kemudian kalau pengalaman kerja, saya pernah bekerja menjadi pendamping PKH di Kementerian Sosial Kabupaten Batang. Itu tahun 2016 sampai 2020 kemarin akhir. Kemudian di 2020 akhir, alhamdulillah saya diterima atau lolos CPNS di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk jabatan ahli pemeriksa utama. Tapi kalau untuk saat ini, saya masih pendidikan atau pradiklat. Kalau istilah diklat, maaf. Kalau istilah zaman dulu itu prajabatan. Tapi sekarang diganti nama menjadi latsar atau diklat. Jadi masih pendidikan sampai kurang lebih 10 bulan, baru nanti disumpah jadi PNS, kemudian ditempatkan di satuan kerja definitif. Seperti itu. Wow, keren Mbak Arofa. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Untuk perkenalan mungkin cukup seperti itu aja ya Mbak Ama. Mbak ini langsung tanya jawab atau Mbak mau memberikan gambaran sedikit tentang sastra Arab? Mungkin langsung ke tanya jawab saja ya biar lebih enak Baik. juga. Nah, terkait pencapaian Mbak yang sangat keren ini menurut saya, dan bahkan mungkin menurut kami, dengan di usia muda tapi pengalamannya cukup bahkan sangat baik. Nah, apakah jurusan sastra Arab ini Mbak pilih sesuai dengan minat, bakat, dan kesukaan Mbak waktu pelajar? Kalau ditanya ini lucu sebenarnya sih ya. Kalau sebenarnya kalau flashback ke zaman SMA dulu bukan pilihan pertama saya karena jujur dulu saya ingin masuk di Fakultas Ekonomi terutama di prodi akuntansi ataupun manajemen. Tapi saya sudah mendaftar di Universitas Indonesia kemudian di UGM ternyata belum beruntung dan diterimanya atau lolosnya di program studi yang pilihan kedua yaitu yang di sastra Arab gitu. Cuman kalau ditanyanya sekarang saat ini jujur saya sudah menikmati dan sudah merasa nyaman dan senang di program studi sastra seperti itu. Jadi sebelum mengambil sastra Arab, udah ada list jurusan lain gitu Mbak, dua atau tiga Iya waktu ada, SMA. ada. Di prodi pilihan pertama itu di ini bukan di akuntansi. Kemudian yang kedua manajemen dan selanjutnya di sastra itu pilihan yang agak belakang seperti itu dulu ya ketika zaman SMA. Tapi kalau ditanyanya sekarang saya sudah suka gitu.
Nah, untuk sekarang ini Mbak, dengan pencapaian Mbak, apakah ada tokoh yang memotivasi Mbak, aku pengen seperti beliau gitu, sehingga Oh gitu. banyak pencapaian-pencapaian di usia muda Mbak ini? Bentar ya. Agak. Nah, sebenarnya kalau tokoh atau idola itu bisa dikatakan tidak ada. Tapi jujur, saya mengidolakan setiap orang yang memang punya dedikasi yang sangat tinggi atau mereka yang mau berusaha di bidang yang mereka geluti gitu. Jadi saya mengambil banyak pelajaran atau banyak motivasi dari semua orang gitu. Yang positif, yang baik saya ambil untuk jadikan motivasi buat saya sendiri gitu. Tapi kalau secara spesifik orangnya siapa gitu, bisa dikatakan tidak ada gitu. Tapi secara keseluruhan atau umum saya mengidolakan semua orang yang sukses, yang memang punya dedikasi yang sangat bagus, punya keinginan yang sangat kuat. Biasanya saya ambil pelajaran dari mereka seperti itu, Mbak Ama. Nah, sejak kapan? Jadi kan Mbak sekarang mengatakan sudah suka dengan sastra Arab. Nah, sejak kapan Mbak mempersiapkan diri untuk mengambil jurusan sastra Arab? Kan idealnya peserta didik menyiapkan diri untuk mengambil jurusan-jurusan yang akan dipilih itu kelas 2 SMA. Itu secara umum ya. Tapi kan masing-masing berbeda Mbak. Apakah setelah list-list itu baru Mbak memutuskan untuk mengambil sastra Arab? Kalau persiapannya sebenarnya saat mulai kelas 3 kalau saya. Jadi dulu di kelas 3 itu sudah mulai persiapan untuk mengikuti SNMPTN atau SBMPTN ya, dan ujian mandiri untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi waktu itu sudah mulai menyicil untuk mengerjakan atau latihan soal-soal seperti itu. Dan di jujur di kelas 3 sih mulai belajar, mulai menyiapkan, oh saya mau masuk di jurusan apa nih setelah ini, seperti itu. Jadi persiapannya memang di kelas 3 itu udah persiapan intensif gitu kan, mau masuk di mana seperti itu. Mbak dulu keterima di sastra Arab itu jalur SNMPTN atau SBMPTN? SBMPTN. Jadi yang tes itu sih, kalau yang SNMPTN kan ini ya, rapot gitu kan ya. Kalau rapot dulu Iya, saya milihnya di UI, dan UI. ternyata belum beruntung. Ya, jadi kemudian SBMPTN-nya saya ambil di Jogja di UGM, dan alhamdulillah lolosnya di SBMPTN. Nah, setelah Mbak mengambil sastra Arab, Mbak kan dulu SMA atau MA? SMA aman. Ya, Oh, SMA SMA. negeri. Nah, Iya. setahu saya kalau SMA negeri itu, karena saya kebetulan SMA negeri, itu kan bahasa Arabnya tidak sedalam yang di MA atau di pesantren. Apakah Mbak di pesantren waktu SMA gitu? Jadi di SMA saya malah tidak ada bahasa Arab, adanya dulu bahasa Perancis sama bahasa Jepang. Nah, kemudian karena saya memang dari MI ya, dari SD, SMP, dan SMA itu selalu sekolahnya dua kali. Jadi pagi itu sekolah formal, kemudian siang atau sorenya itu sekolah diniyah yang sekolah agama, sekolah Arab seperti itu. Jadi memang dari kecil udah dua sekolah gitu. Jadi memang ketika masuk di sastra Arab pun saya tidak terlalu yang kaget karena memang sudah sering mempelajari walaupun tidak secara mendalam dan mendetail seperti itu. Kemudian saat di S1 juga saya masuk ke pesantren, jadi memang jadi balance gitu sih. Kedua hal itu saya kayak bisa mengatasi seperti itu. Nah, untuk sastra Arab sendiri, Mbak, apakah sastra Arab ini sudah sesuai dengan ekspektasi Mbak di awal ketika mengambil jurusan ini? Terus, resiko-resiko yang sudah Mbak perkirakan, eh, apa ya, melebihi atau justru, oh ternyata nggak sesusah yang saya pikirkan gitu. Kalau ekspektasi ya dulu, oh di sastra Arab nih bisa jadi diplomat nih. Nanti kuliahnya mungkin di Timur Tengah seperti ya dulu ya, saat pertama kali masuk. Pikirannya seperti itu. Namun ketika sudah masuk, realitasnya juga nggak seperti itu semua. Masa kita semuanya mau jadi diplomat? Enggak juga kan. Pasti ada yang jadi hal lain, jadi yang lain gitu, seperti itu. Dan untuk resiko sendiri mungkin bisa dikatakan kalau semester 1 dan semester 4 itu masih aman ya, karena apalagi semester 1 itu yang dimulai dengan dasar-dasar. Tahun ke-1 kan dasar biasanya, tahun kedua udah mulai
mulai penjurusan. Tahun kedua sudah mulai ke yang kayak kesusastraan, kebudayaan, udah mulai masuk ke inti tuh. Nah, tahun ketiga itu biasanya udah masuk mulai ke teori. Kita mau nanti mau ke linguistik atau ke sastra, kalau di sastra seperti itu. Dan kemudian tahun terakhir itu udah mulai ke seminar proposal dan juga ke skripsi. Kalau kesulitannya mungkin tantangannya dari kitanya sih ya, dimulai semester 6 mungkin ya, karena mulai sudah ke topik skripsi, seminar proposal itu yang memang lebih bisa dikatakan agak gimana ya, agak sulit seperti itu. Kalau kita jarang membaca, tapi kalau kita suka membaca sih oke-oke aja, asalkan kita mau dan mau berusaha, insya Allah bisa sih seperti itu. Mbak lanjut, Tadi apa ketika lagi Mbak yang sudah mengambil, oh ya, gimana Mbak? Tadi apalagi yang sebelum apa tadi, ekspektasi, terus apalagi tadi? Sudah saya jawab semua ya? Iya, Sudah sudah. saya jawab semua belum? Oh, sudah. Lanjut. Eh, sudah. Mengapa Mbak mengambil jurusan sastra Arab di UGM? Apakah akreditasi kampus atau nama kampus dan akreditasi jurusan menjadi salah satu faktor utama untuk mengambil jurusan ini gitu Kak? Mbak mengambil di UGM gitu. Oke. Sebenarnya kalau dulu ya zaman SMA gitu, saat kelas 3, jadi dulu di pikiran saya kuliah itu pengennya antara dua, di UGM atau di UI itu dulu itu, saat SMA, karena dari segi dari segi prestasi yang banyak diraih, terus kayak kelengkapan dari segi pengajarnya, kelengkapan infrastrukturnya, dan kelebihan-kelebihan yang lain, jujur hanya dua itu pilihannya, di UGM atau di UI, sebenarnya pilihannya hanya itu. Nah, kemudian akhirnya kenapa kok saya ke UGM ya? Karena memang waktu itu yang di UI tidak lolos dan lolosnya di UGM. Itu karena kok di UGM seperti itu. Kan saat ini Mbak udah suka dengan sastra Arab. Bentar ya. Apakah sastra Arab ini sudah menjadi jurusan yang sangat sempurna bagi Mbak? Sebenarnya kalau sastra tidak hanya Arab ya Mbak Alma, sebenarnya saya suka semua sastra dan saya suka sekali membaca novel-novel atau karya sastra, jadi tidak hanya di Arab, sastra Indonesia pun saya juga sangat menikmati dan sangat menyukainya seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah sastra Arab yang di UGM sudah ideal, mungkin ya pasti ya, namanya institusi ada plus dan minusnya. Kalau plusnya itu mungkin kita ini ya, plusnya mungkin kayak kita banyak pengalaman, terus kayak akreditasi juga sudah A, di prodi pun akreditasinya juga sudah A, dan dari segi pengajar, fasilitas semuanya sudah lengkap, sudah baik. Cuman kekurangannya sih kalau menurut saya, kurangnya diskusi antar mahasiswa terkait dengan yang sastra Arabnya itu sendiri. Itu memang minusnya di situ. Tapi kalau secara keseluruhan memang sudah baik. Bagaimana proses Mbak selama menjalani S1 Sastra Arab di UGM? Tadi kan udah Mbak jelasin secara apa ya, pengantar gitu. Nah, bisa nggak Mbak digambarin sedikit agar teman-teman pelajar yang mau ngambil sastra Arab itu sudah tahu setidaknya punya modal apa, terus ketika di sana belajar apa seperti itu. Oke. Kalau bentar. Jelas ya? Oke. Jelas. Kalau mungkin jadi seperti pada umumnya untuk S1 ya. Kalau untuk S1 itu memang kan 4 tahun 8 semester. Kalau semester tuh, jelas ya. Kalau angkatan pertama Jelas. atau tahun pertama, maaf. Kalau tahun pertama itu biasanya masih dasar sih, bisa dikatakan masih dasar, masih yang awal-awal. Jadi kita insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Nah, semester 2 itu biasanya sudah mulai masuk ke inti di sastra itu. Jadi kayak
ada banyak sekali mata kuliah yang tentang sastra ya, baik itu morfologi, sintaksis, terus semiotik, kemudian ada juga tentang kesusastraan Arab, kebudayaan Arab itu sendiri. Terus ada juga bahasa lain, kalau misalnya kita memang suka di bidang bahasa ya bisa juga mengambil bahasa Ibrani, bahasa Turki, dan banyak sekali mata kuliah yang ditawarkan dan itu bisa mungkin adik-adik ceknya nanti langsung di websitenya UGM aja karena di sana memang sudah ditampilkan secara detail dan jelas seperti itu. Nah, kemudian nanti di tahun ketiga biasanya kita akan mulai ke penjurusan nih. Kita mau nanti ke linguistik atau ke sastra. Minat kita ke apa sih? Kalau misal minat kita lebih ke dari segi bahasa, kita bisa ambil ke linguistik untuk skripsi kita. Tapi kalau misal kita lebih suka karya sastra, hal-hal yang berbau sastra, baik itu novel, puisi, ataupun drama, itu kita bisa ke sastranya, seperti itu. Kita bisa penjurusan ke sastra, dan itu pilihan bebas kok. Bisa sastra, bisa linguistik juga. Kemudian di tahun keempat, biasanya kita sudah mulai disibukkan dengan seminar, proposal, dan skripsi itu. Itu kalau untuk S1. Tapi kalau untuk S2, dari awal kita masuk, itu memang sudah dijejeli dengan teori-teori sastra. Seperti itu. Jadi emang harus sudah siap dari basicnya sih kalau udah mau S2. Mbak, kalau ngambil sastra Arab, misalnya nih, kalau Ama kan kebetulan sejarah kebudayaan Islam. Tapi kenyataannya kita tidak hanya belajar tentang sejarah Islam, tapi juga sejarah Indonesia, terus sejarah beberapa periode, dan sejarah agama yang lain seperti itu. Apakah di sastra Arab juga belajar sastra-sastra yang lain sehingga Mbak juga menyukai sastra yang lain juga gitu? Kalau untuk S1 itu lebih ke, mungkin kalau teori dasarnya ya Ama, kalau teori dasarnya kita memang secara umum sih dari internasional, dari barat juga, dari Indonesia juga, itu kalau teorinya. Tapi kalau ke S1 ya, kalau S1 sastra Arab memang lebih fokus ke karya sastra Arab sih. Cuman kalau untuk S2 itu karena benar-benar lebih general, jadi kita bisa mengkaji semua karya sastra karena memang sama sih ya kalau untuk S2 kan ada anak, nggak cuma anak yang dari S1 Arab, ada juga yang dari sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Rusia, sastra Nusantara dan sebagainya itu. Jadi semua sastra terkumpul jadi satu. Jadi kayak kita bisa mengambil mata kuliah yang memang bukan di sastra Arabnya gitu. Misal kita minat nih sama sastra Inggris tentang Amerikan gitu, karya-karya Amerika, kita bisa kok nanti mengambil prodi yang ada di sastra Inggris seperti itu. Itu kalau untuk S2. Tapi kalau untuk S1 memang fokus ke sastra Arab sih. Kecuali kalau kita mau di luar sastra itu mau baca karya-karya yang lain. Nah, itu baru bisa. Seperti itu. Skill-skill apa saja yang Mbak dapatkan selama belajar di jurusan sastra Arab? Karena setahu Ama, Mbak juga punya usaha kan, jadi owner di BLJ Batik itu sama yang snack itu. Apakah ada ilmu Ya, kalau wirausaha yang ada bicara di sastra Arab? halo, Halo, ya? jelas ya? Jelas, ini jelas Mbak. Okay. Kalau berbicara skill yang saya dapatkan itu sebenarnya kita bisa mengelompokkan ke skill basic, terus ada juga skill interpersonal gitu ya. Kalau skill basic sendiri, yang pertama dari kemampuan membaca. Jujur, kemampuan membaca saya itu jadi meningkat jauh lebih pesat dibandingkan dulu sebelum masuk di sastra mungkin ya. Dulu kan kalau membaca kayak buku atau membaca novel yang mungkin 5 halaman aja kita rasanya udah kayak ngantuk gitu kan. Godaan ngantuk dan udah males gitu. Tapi kayaknya semenjak di sastra ini, kemampuan membaca saya juga jadi meningkat sangat pesat gitu loh Mbak Ama. Jadi kayak satu novel, saya sekali duduk itu kayak bisa sudah selesai gitu. Dan betah berjam-jam membaca buku itu betah banget gitu. Itu kemampuan dari segi membaca saya jadi meningkat lebih pesat, keinginan untuk membaca itu semakin tinggi, itu yang pertama. Terus yang kedua dari kemampuan menulis ya, karena jujur basic saya memang suka editor ya, suka mengedit gitu kan. Kalau ada teks-teks yang typo atau salah itu kayak saya greget gitu loh, pengen banget ngedit itu karena memang suka basicnya suka di
diedit gitu, mengedit atau menyunting. Nah, itu kemampuan menulis saya juga jauh lebih meningkat pesat dibandingkan dulu. Jadi lebih terstruktur, bahasanya juga jadi mudah dipahami, lebih bagus lah dibanding sebelum masuk di dunia sastra. Karena memang di sastra sendiri kan kita dituntut untuk menulis yang baik, menulis yang terstruktur, yang rapi. Nah, itu jadi meningkat jauh lebih cepat. Kemudian ada juga yang interpersonal skill ya, kayak kemampuan berkomunikasi kita. Kalau zaman dulu kan kayak masih malu-malu nih kalau ngomong, kayak nggak enak, takut salah, takut ini. Nah, kemudian kayaknya kemampuan itu sekarang ya saya sudah mendapatkan kayak mau berbicara, mau berpendapat pun kayak oke-oke aja, enjoy-enjoy aja, dan lebih enak ngomong dan nggak takut salah lagi. Salah ya udah nggak apa-apa, namanya juga masih dalam tahap belajar. Beda sama dulu yang kayak masih takut-takut seperti itu. Dan kemudian kemampuan disiplin atau memanajemen waktu, jujur ini juga jauh meningkat ketimbang dulu ya, karena saya selalu menekankan ini setiap kali kayak diundang ke acara-acara ke adik-adik ya, manajemen waktu yang baik, disiplin yang baik. Jadi saya biasanya selalu mencatat hal-hal yang akan saya lakukan di hari itu gitu. Misal hari ini saya mau ngapain aja nih, saya sudah punya catatan yang kecil. Oh, hari ini aku list nih mau ini gitu. Dan ketika kita sudah mengelis hal yang akan kita lakukan hari itu, nah kita harus melakukannya gitu. Dan itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap kehidupan saya setelahnya, karena saya sudah memulai ini di semester 1 saat S1. Jadi kayak sekarang itu lebih apa-apa terkontrol, tertata, terstruktur seperti itu. Kemudian dari kemampuan kayak mungkin rasa ingin tahunya juga sekarang jadi lebih tinggi ya, kayak apa-apa kepo dalam arti bukan yang negatif ya, tapi kepo yang positif, jadi selalu ingin belajar belajar dan belajar gitu. Jadi kayak yang lagi in gitu, kayak kita langsung mencari informasi hal tersebut gitu. Dan kemampuan untuk menganalisa juga jauh lebih lebih bagus dibanding dulu, karena kita kan ketika menerima informasi apapun tidak serta merta atau dalam hal mentah kita menerimanya, kita sudah mulai, saya sendiri ya sudah bisa mulai menyaring hal apa yang sekiranya memang penting dan memang relevan, dan hal apa yang itu nggak penting dan kita nggak perlu percaya hal tersebut gitu. Seperti itu Mbak Ama. Kalau yang wirausaha sendiri, Mbak, kan Mbak jadi owner di batik juga snack ya. Itu didapatkan dari BSA atau memang Mbak menggali sendiri gitu? Kalau itu sebenarnya dulu ada mata kuliah entrepreneur atau wirausaha sih dulu, tapi Oh, dulu hanya di semester berapa ya, saya lupa, mungkin tahun ketiga apa tahun kedua ada mata kuliah tentang kewirausahaan. Itu ada. Dulu sempat juga saya mencoba untuk berjualan saat S1 dan partner sama teman saya berdua gitu. Cuman waktu itu karena lagi sibuk dan banyak hal yang dilakukan, akhirnya tutup sementara. Nah, kemudian setelah lulus S1 dan setelah mulai masuk kerja itu, saya mulai merintis itu. Sebenarnya nggak sendiri sih, kami partner gitu kan berdua. Nah, kami mulai dari yang nol, bener-bener yang nol, sampai sekarang alhamdulillah sebenarnya sudah mending, tapi sementara memang yang megang bukan saya, karena saya masih pendidikan sampai 10 bulan ke depan, jadi memang harus fokus untuk CPNS ini, untuk nanti diangkat jadi PNS-nya. Seperti itu Mbak Ama. sangat-sangat menginspirasi, Mbak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa prospek dari lulusan sastra Arab UGM maupun yang sastra Arab di beberapa kampus lainnya? Kan yang kami tahu dari profil Mbak itu kan pernah menjadi pendamping di Kemensos, terus sekarang juga di BPK. Nah, ini tuh sesuatu yang unik dari sastra Arab, ternyata bisa mengembangkan ke tempat-tempat yang mungkin susah bagi beberapa orang dan jurusan yang lain seperti itu. Sebenarnya kalau dari yang berbau Arab ya, kalau yang berbau sastra ya, itu kita bisa jadi penulis, jadi penerjemah, diplomat, terus juga ada editor, pengajar, jurnalis, dan di pemerintahan yang memang berbau tentang sastra seperti di Kemendikbud seperti itu ya. Cuman kadang kita tidak melulu hal itu ya, bisa juga di yang agak melenceng.
dari sastra itu juga banyak, asalkan memang dibutuhkan jurusan sastra gitu ya. Karena seperti yang di BPK ini, di Badan Pemeriksa Keuangan, yang memang basicnya anak akuntansi ya, karena memang terkait dengan pemeriksaan auditor mengaudit di Pemda ataupun di pemerintahan pusat. Nah, karena memang dibutuhkannya sastra. Jadi kemarin memang dibutuhkan sastra untuk 20 orang, tapi tidak hanya sastra Arab, itu ada sastra Inggris, Arab, Jerman, Prancis, sama Cina. Nah, dari situ, kita harus selalu bisa melihat peluang yang ada. Kita boleh sih idealis, tapi kita juga harus melihat peluang, melihat realita yang ada seperti itu. Karena memang waktu itu dibutuhkan sastra, dan memang karena saya juga minat dengan di BPK, apalagi salah satu badan tertinggi yang sejajar dengan Presiden MPR DPR seperti itu, dan itu seperti kayak wow gitu loh bagi saya waktu itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih atau mendaftar di BPK, dan alhamdulillah jalannya dimudahkan hingga lolos seperti ini gitu. Tapi kembali lagi ya, sebenarnya walaupun bisa dikatakan mungkin awalnya tidak nyambung gitu ya, kok bisa sih sastra masuk di Badan Pemeriksa Keuangan. BPK. Iya. Nah, nanti ketika kita sudah masuk di BPK itu, ternyata di dalam juga banyak kok jenjang karir kita yang memang di luar pemeriksa. Kita bisa ke bagian humas, karena kan biasanya anak sastra suka nih yang di hal-hal yang berbau humas, bisa di bagian SDM, bisa juga ke mengajar, karena memang prospek karirnya sangat tinggi sekali, jenjang karirnya tinggi. Jadi memang yang penting tuh masuk dulu, realistis aja, yang penting masuk dulu. Nah, nanti di sana bisa mengembangkan karir, kita sukanya apa sih. Misal kita suka ke protokolan, karena banyak anak sastra kan biasanya suka ngomong juga kan, suka ke protokolan, itu bisa kok kita nanti masuk ke bagian humas, bagian ke protokolan, bagian SDM. Nah, banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi tidak ada yang salah jurusan apa masuknya di apa, karena ketika kita sudah masuk di sana, kita banyak karir yang bisa kita lalui gitu. Ini ya, berarti sastra Arab itu jenjang karirnya juga tidak kalah dengan jurusan-jurusan yang sains gitu ya, Mbak ya. Iya, sebenarnya Tergantung kita melihat peluangnya. iya, jurusan apapun sebenarnya bisa kok, asalkan kita mau mengasah skill dan mau berusaha. Karena yang penting itu skill sih kalau menurut saya. Kamu mau dari prodi apapun, dari jurusan apapun, ketika skill kamu, misal jurusan kamu udah hype nih, tapi kamu nggak punya skill, tuh sama aja. Dari jurusan yang biasa, tapi kamu punya skill yang tinggi, tuh malah lebih lebih bagus, lebih baik gitu. Jadi kayak kembangkan skill yang kita miliki, itu kembangkan terus gitu. Jadi jangan minder walaupun kita misal dari prodi apa nih. Kadang kan ada yang minder ya, prodinya nggak terkenal, jurusannya nggak terkenal, kayak jurusannya terbelakang. Nggak boleh minder, karena kalau kita punya skill yang baik, kita juga bisa bersaing dengan dari jurusan lain seperti itu. Lanjut, Mbak kan menjadi alumni Magister UGM. Nah, kenapa Mbak akhirnya memutuskan S2 Sastra Arab? Apakah ada hal-hal yang kurang nih kalau di S1 Sastra Arabnya, atau ada alasan tertentu? Sebenarnya cita-cita saya kalau mau jujur itu pengen jadi dosen waktu itu. Kenapa kok saya mengambil S2 di sastra juga, di magister sastra? Karena memang ingin jadi dosen. Jadi kan kalau dosen memang biasanya harus linear ya, S1 dan S2-nya gitu. Namun kemudian di tengah jalan waktu itu saat ada pendaftaran CPNS, karena memang ada dibutuhkan sastra juga, akhirnya saya mendaftar dan alhamdulillah lolos. Dan oke, nggak apa-apa walaupun bukan berarti cita-cita saya itu akan terhambat, karena ternyata di BPK pun kita bisa menjadi widya iswara. Widya iswara itu ada dosen atau pengajar untuk mengajar anak-anak PNS, anak-anak CPNS, atau yang mau masuk ke jenjang karir yang lebih tinggi, golongan yang lebih tinggi, itu bisa kok. Ternyata banyak sekali jenjang karir itu. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kalau suatu saat saya pengen mengajar, saya bisa masuk ke badan diklat atau balai diklat di BPK, dan itu sudah
punya badan sendiri yang memang independen seperti itu. Jadi saya juga bisa berkarir di sana seperti itu. Karirnya cukup luas. Lanjut Mbak. Eh, kan Mbak ini LPDP. Oh ya, Nah, bisa nggak dikasih tips dan triknya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa di S1 ataupun di S2? kalau untuk LPDP itu memang untuk jenjang beasiswa S2 dan S3 seperti itu. Ketika kita sudah memutuskan, oh saya pengen daftar beasiswa LPDP, satu hal yang dilakukan, kampus mana sih yang mau kita tuju. Nah, kampus itu ada nggak ya di daftar LPDP gitu. Ketika kampus itu udah ada, oh oke, sudah ada. Kemudian yang kedua, siapkan TOEFL, karena TOEFL itu sebagai syarat administrasi pertama ketika kita ingin mendaftar beasiswa LPDP. TOEFL-nya biasanya 500 kalau untuk LPDP. Untuk yang di dalam negeri, kalau di luar negeri itu sekitar 550. Nah, itu untuk syarat administrasi itu banyak sekali dilengkapi dan juga baca dengan detail. Biasanya di websitenya itu sudah ada informasi yang sangat jelas. Nah, itu di website itu hal sekecil apapun terkait administrasi jangan disepelekan karena itu benar-benar sangat berpengaruh untuk kelolosan kita di awal. Nah, kemudian kalau sudah lolos administrasi, nah biasanya kan ada tes tentang kepribadian kayak psikologi secara online gitu ya kalau saya dulu. Kemudian ada wawancara, ada LGD juga, ada membuat esai dalam waktu 30 menit. Dan tipsnya harus banyak membaca pengalaman atau mendengar dari pengalaman orang lain. Biasanya di blog, di Google itu udah banyak sekali pengalaman orang lain yang di-share. Nah, belajar dari mereka, belajar dari kesalahan mereka, dari pengalaman mereka, dan nanti aplikasikan. Kalau untuk wawancara sendiri, sering-seringlah lihat YouTube, karena banyak kok HRD yang suka sharing tentang pengalaman mereka ketika mau wawancara itu seperti apa. Nah, itu bisa tips triknya seperti itu. Dan jangan males untuk membaca informasi, kan. Seperti itu, Mbak Alma. Terima kasih. Dan terakhir Mbak, jadi karena temanya di sini adalah kisah kasih jurusan, apa Mbak bisa menjelaskan gimana sih caranya pelajar mendapatkan jurusan yang tepat terutama untuk masa depan mereka? Yang pertama ya, kalau mungkin dari passion dulu ya, dia sukanya di bidang apa, ingin mengembangkannya di bidang apa, dan itu dimulai mungkin dari kelas 2. Ketika kelas 2, oh saya mau ngambil di sains nih, kelebihan saya ada di sastra nih, kelebihan saya ada di matematika, kelebihan saya ada di misal geografi dan sebagainya. Nah, itu ditentukan dari awal, saya ingin apa, saya ingin masuk di bidang apa gitu. Namun kita juga harus realistis ya, punya pilihan lain ketika pilihan yang pertama itu ternyata kok belum beruntung, belum jadi jalannya. Kita juga harus punya pilihan yang kedua dan ketiga seperti itu. Dan usahakan semaksimal mungkin ya. Kalau misal 1, 2, atau 3 kali tes di pilihan pertama kok nggak lolos, kita bisa juga kok nyoba di tahun berikutnya. Tapi kalau misal nggak mau nunda itu realistis aja ke pilihan kedua yang memang juga disukai gitu. Jadi jangan hanya 1 program studi, tapi minimal 3 yang memang akan jadi tujuan kita seperti itu. Dan ini sih kembali lagi harus banyak-banyak membaca informasi, entah itu di website kampus yang akan kita tuju, cari informasi lewat dosen, lewat guru di sekolah ya, biasanya lewat guru di sekolah, lewat kakak tingkat yang dulu pernah masuk di kampus, cari informasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Mbak Ama. Ini sepertinya ada yang tanya, Mbak Ama ya? Iya, tadi ada yang nanya Mbak, yang Mas Devino kebetulan itu bertanya kalau sastra Inggris peluangnya kemana, kalau divisinya apa gitu Mbak? Kalau untuk sastra Inggris malah jauh lebih luas juga ya, karena rata-rata memang semua instansi itu pasti butuh sastra Inggris dan bisa masuk kemana-mana. Dan sebentar, okay. Kalau misal di sastra Inggris malah karena sastra Inggris itu kita tahu ya sebagai bahasa internasional yang dibutuhkan oleh semua negara dan tidak semua orang juga pintar bahasa Inggris seperti itu, walaupun kadang
kadang dari kecil ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi kita selalu belajar bahasa Inggris dan nggak semuanya pintar bahasa Inggris seperti itu. Jadi peluangnya sangat besar sih kalau kita bisa jadi penerjemah buku sama seperti sastra-sastra yang lain sebenarnya. Cuman kalau sastra Arab kan hanya di wilayah seperti Timur Tengah saja yang memang menggunakan. Tapi kalau sastra Inggris itu peluangnya jauh lebih besar karena dia dibutuhkan di setiap internasional lah, semua pasti butuh bahasa Inggris, semua butuh sastra, dan peluangnya menurut saya sangat banyak. Kita mampu untuk mengembangkan skill kita, skill bahasa Inggris kita gitu ya Mas, siapa ini namanya, DFN, Mas DVN. Devino. Mungkin teman-teman sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Atau Mbak ada yang disampaikan lagi, ditambahkan untuk pelajar agar tidak apa ya, biar lulus tepat waktu terutama Mbak. Oh gitu. Yang pertama itu lakukan yang terbaik apa yang sedang kita jalani sekarang. Do the best apapun kita, entah itu sedang skripsi, sedang kuliah, sedang bekerja, lakukan yang terbaik apa yang ada di posisi kita sekarang. Itu yang pertama. Kemudian entah itu dari prodi atau jurusan apapun itu, jangan pernah yang merasa minder atau berkecil hati, karena ketika kita mau mengembangkan skill yang kita miliki, kita bisa kok bersaing seperti itu. Dan yang terakhir ada quotes nih ya dari anonim sebenarnya, yang ingin saya bacakan ke semua nanti yang mendengar di UAM official ini. Saat kamu merasa lelah dengan apa yang kamu lakukan sekarang, ingatlah semua perjuanganmu hingga sampai kamu itu berada di titik sekarang. Seperti itu Mbak Ama. Mbak, kebetulan ini malam ini kan 21 Februari ya? Iya. Gimana? Ini 2 bulannya UAM official, barangkali Mbak ada harapan atau ungkapan untuk UAM official. Oh, sekarang 2 tahun. 2 bulan, 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oh, dulu itu ini ya, dulu masih bukan UAM namanya, masih di akun pribadi. Masih nama pribadi. Berarti lahirnya di 21 Desember 2020. Oke. Semoga UAM official semakin lancar, semakin baik lagi, semakin banyak diminati, dan platformnya semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi dari yang mungkin followersnya dikit, semoga nanti ke depan bisa bertambah dan bisa menjadi salah satu platform edukasi yang berkembang, yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Mungkin seperti itu Mbak Ama. Terima kasih Mbak Arofa. Nah, kebetulan ini sudah selesai atau memang karena tidak ada yang bertanya lagi, dan Mbak Arofa udah tidak ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Baik, saya simpulkan selaku moderator. Jadi teman-teman pelajar yang ingin mengambil jurusan tidak perlu kecil hati ketika pilihan yang pertama ternyata tidak tercapai seperti itu. Jadi harus menyiapkan 1, 2, 3 jurusan seperti yang Mbak Arofa sampaikan. Kemudian kalau teman-teman merasa ingin menyerah dalam prosesnya, ingat perjuangan di awal seperti itu. Jadi saya selaku moderator minta maaf sama Mbak kalau seandainya dari proses permintaan menjadi narasumber sampai malam ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, sama-sama Ama. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat untuk yang menonton, khususnya adik-adik yang memang sekarang nanti mau kuliah. Seperti itu. Terima kasih Mbak Arofa. Jadi ini langsung saya tutup ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.